Rosidah tanpa sengaja menjatuhkan shell sutranya di jalan raya. Dengan manja, ia meminta suaminya, Makmin, menghentikan mobil untuk mengambilkannya. Ia bahkan sempat merekam momen itu dengan bangga. Namun saat Makmin turun untuk mengambil shawl, sebuah SUV merah melaju sangat cepat ke arahnya. Karena jarak terlalu dekat, mobil itu tak sempat mengerem dan menabrak Makmin dengan keras hingga tubuhnya terpental jauh. Melihat suaminya tergeletak bersimbah darah, Rosidah langsung panik tak karuan. Saat itulah pengemudi SUV, seorang pria bernama Mustofa, berjalan mendekat dengan tenang. Ketika mata mereka bertemu, Mustofa menampilkan senyum samar, seolah menyimpan sesuatu. Makmin segera dilarikan ke rumah sakit. Dokter memberi kabar buruk, cedera Makmin sangat parah hingga membuatnya menjadi vegetatif. Kapan ia bisa sadar, semuanya hanya bergantung pada takdir. Mendengar hal itu, dunia Rosidah seakan runtuh. Ia menangis sambil terus meminta maaf kepada suaminya yang terbaring tak berdaya. Tetapi ia tidak tahu bahwa meski tubuh Makmin tidak dapat bergerak, ia sesungguhnya dapat mendengar setiap suara di sekelilingnya. Di tengah kesedihan itu, Mustofa tiba-tiba datang ke ruang perawatan sambil membawa bunga dan hadiah. Dengan wajah seolah merasa bersalah, ia berkata bahwa semua ini adalah kesalahannya karena hilang konsentrasi saat mengemudi, hingga membuat presiden perusahaan itu, Makmin, menjadi seperti itu. Ia berkali-kali berkata akan bertanggung jawab penuh dan berjanji akan menjaga Rosidah serta perusahaan milik Makmin. Namun Rosidah menangis dan menjawab bahwa permintaan maaf tidak lagi berarti. Ia bersumpah akan membuat Mustofa menghabiskan hidup di penjara. Mendengar ancaman itu, Mustofa langsung berlutut. Pada saat itu terungkap bahwa Makmin sebenarnya adalah seorang pemimpin kelompok berpengaruh, sekaligus presiden sebuah perusahaan besar. Mustofa sadar tanpa pengampunan, ia tidak memiliki kesempatan untuk selamat. Ia menselebeo dirinya berkali-kali dan memohon ampun. Ia terus memanggil Rosidah kakak sambil mengibah, sambil menjelaskan bahwa bila ia masuk penjara, kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia tidak akan ada yang merawat. Ia bahkan melakukan gerakan pargoy hingga dahinya mengeluarkan darah. Tindakan itu perlahan melunakkan hati Rosidah. Akhirnya ia berkata bahwa ia tidak akan melanjutkan tuntutan. Di dalam kesadarannya, Makmin sangat terkejut. Ia tidak habis pikir mengapa istrinya yang selalu tegas bisa mendadak melembut seperti itu. Tak lama kemudian, para anak buah Makmin masuk ke ruangan. Wakil ketua kelompok segera menangkap Mustofa dan hampir menghajarnya. Namun Rosidah tiba-tiba menyuruh mereka berhenti. Dengan tegas ia menjelaskan bahwa Mustofa tidak melakukannya dengan sengaja. Wakil ketua pun terdiam, sebab seandainya ini terjadi sebelum Rosidah turun tangan, Mustofa mungkin sudah tidak akan terlihat lagi. Di dalam pikirannya, Makmin berteriak sekencang mungkin agar wakilnya menyingkirkan Mustofa, tetapi sayangnya tidak ada yang bisa mendengar suaranya. Perintah istri bos sudah jelas dan mereka semua harus pergi. Setelah para bawahan keluar, Rosidah perlahan membantu Mustofa berdiri. Dalam kesempatan itu, Mustofa langsung memegang tangan Rosidah. Ia berkata bahwa ia akan membalas kebaikannya suatu hari nanti. Sambil melirik Makmin yang terbaring, ia berkata bahwa Rosidah pasti kelelahan merawat suaminya seorang diri, dan mulai sekarang ia akan membantu merawat Makmin. Rosidah langsung menyuruhnya pergi, sambil memperingatkan akan bersikap keras bila ia tidak keluar. Namun Mustofa kembali meraih tangannya dan berkata bahwa